Halo, shalom semuanya, selamat pagi. Kita lihat di sini ada Yuni, ada Kristina, ada Fitri. Halo semuanya. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Saya ditemani dengan Ilena, dengan Josiah, ada istri saya di belakang. Karena pada saat ini anak saya yang pertama juga tidak bisa melayani, nanti saya akan sharing sedikit. Tapi saya percaya kita semua boleh hadir di tempat ini. Kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari saudara-saudara, teman-teman semuanya, kita mau yang sudah hadir boleh join, kita boleh chatting, mungkin ada dari mana supaya kita bisa saling sapa dan kita juga bisa kalau mau ada yang mau didoakan atau apapun bisa di chatting di situ. Dan mari kita bersama-sama pada Sabtu hari ini kita datang untuk memuji Dia, kita memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita boleh berkenan, kita boleh membawakan hati yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Let's go. 1, 2, 3. Worship.
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau telah undang kami untuk datang, untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan, karena anak-anak-Mu yang ada di viewer saat ini, mereka boleh datang, mereka boleh bersyukur dimanapun, mungkin di dalam kendaraan atau di dalam ruangan atau dimanapun. Kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang penuh kuasa. Pagi hari ini Kau layakkan kami untuk datang mengucapkan terima kasih Bapa, karena Kau berikan kami hidup yang begitu indah. Thank you Jesus. Mari saudara-saudara, setelah kita masuk ke dalam puji-pujian, kita mau bersyukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin khawatir akan masa depan atau apapun, langkah yang terbaik adalah berkata terima kasih Tuhan. Atau mungkin kadang-kadang kita berdoa merasa kekeringan, tidak bisa greget gitu ya. Apa yang harus kita katakan? Firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa sebab Dia baik. Mari, saya mau ajak teman-teman untuk merasakan, menikmati pagi ini. Kita mau bangun mesbah bagi Dia dengan bersyukur atas segala kebaikannya. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tata-Mu. Yes Lord, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, terima kasih yang Kau beri. Terima kasih. Terima kasih ku berikan padamu.
Engkau Allah yang patut kami syukuri Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Berkat-Mu baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Oleh karena itu kami terus berkata terima kasih Yesus. Kadang kami berdoa, doa kami belum dijawab. Kami pada pagi ini mau menyadari bahwa itu semua karena untuk kebaikan kami. Karena Engkau tahu yang terbaik. Kami mau belajar untuk lebih percaya lagi kepadamu Bapa Yesus. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau saat ini tetap arahkan hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau bersyukur. Katakan Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan bersama-sama. Kami saat ini mau mengikut-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang besar, yang luar biasa. Semua karena
penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kamu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau mengikuti-Mu Yesus. Oh, biarlah Engkau yang semakin bertambah, aku semakin berkurang, karena Kau ada di dalam hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku mau lepaskan semua hakku hanya untuk Tuhan. Ku menyembah-Mu saat ini di tempat kudus-Mu. Haleluya, karena semua anugerah-Mu hari ini ku terima. Kesembuhan, pemulihan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, saat ini aku berdoa sukacita-Mu Tuhan boleh mengalir pada setiap teman-teman kami yang hadir di tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, lawat dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang hadir
hadir Tuhan, berikan kami kelegaan saat ini, karena kami mau mengikutimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menyembah, biarlah kami semakin berkurang dan Engkau Yesus semakin bertambah di dalam hidup kami. Oh ya Roh Kudus, berbicaralah saat ini. Kami mau belajar panggilan-Mu untuk mengikutimu. Bagaimana Tuhan, agar supaya kami boleh tetap fokus kepadamu. Thank you Lord. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Maaf, mic-nya jatuh. Hari ini kita mau buka dari Yohanes bab 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Ini dari bacaan liturgi hari ini, saya bacakan. Judulnya murid yang dikasih Yesus. Topiknya yang di perikop ini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, bacaan ini adalah kelanjutan dari bacaan kemarin yang mengikuti misa Jumat pertama. Di situ Petrus baru saja ditanyain sama Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, gembalakanlah dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya oleh Yesus. Dan Petrus bersedih, Tuhan, engkau tahu siapa aku ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus kemudian memberitahu bagaimana cara nanti Petrus akan memuliakan Tuhan. Yaitu dengan merentangkan tangannya, dia disalib terbalik ya. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya, Petrus ini mulai compare ya dengan murid yang dikasihi. Siapa murid yang dikasihi? Adalah Yohanes. Nanti kita akan bahas kenapa kok bisa dia main compare dan membanding-bandingkan. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah mengikut Yesus.
Mengikut Yesus itu tidak segampang atau tidak semudah seperti apa yang orang katakan, ayo mari mengikut Yesus. Kalau ikut Yesus itu enak luar biasa. Terlepas daripada problem dan segala macam. No. Mengikut Yesus itu tadi dalam lagu dikatakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ketika saya nyanyi ini, tadi malam saya renungkan, ternyata itulah kesukaan hatiku ini bukan kayak aku nonton bioskop Top Gun gitu ya, Maverick. Itulah kesukaan hatiku, itu otomatis itu auto happy saudara ya. Tapi di sini saya mendapatkan suatu makna bahwa ketika saya bernyanyi itulah kesukaan hatiku, saya mengatakan pada Raymond, itu adalah yang kamu mau. Walaupun saat ini mengikut Yesus itu tidak mudah saudara. Karena apa? Ku lepas semua hakku. Hak untuk apa? Hak untuk punya waktu, hak untuk segala macam lepaskan. Mengikut Yesus tidak semudah itu Tuhan. Tetapi itulah kesukaan hati kita, itulah yang Tuhan mau terhadap saudara dan saya. Saya mau cerita bahwa minggu ini adalah minggu yang luar biasa bagi keluarga saya. Saudara lihat di sini sebenarnya lengkap, tetapi kita tidak bisa melayani lengkap. Karena apa? Karena sejak hari Senin saya positif Omicron. Omicron masih ada saudara. Ya saya bindeng-bindeng. Terus kemudian saya entah kenapa ada satu tester. Itu yang tersedia, ya saya buka aja, saya colok sendiri. Loh, positif. Kemudian saya PCR, CT-nya rendah sekali, ya 14 atau berapa. Anak saya, Josaya, PCR juga positif, ya makanya pakai masker ya. Dan habis gitu berjalannya hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya enggak bisa ngomong dan lain sebagainya, ya komputernya enggak bisa ngomong. Kemudian tiba sampai pada hari Sabtu ini. Saya sudah bilang, wah Tuhan batal aja lah. Karena apa? Tidak ada yang bisa, tidak boleh keluar, saya tidak bisa melayani di sini. Ya. Dan saya mau skip. Tapi apa yang terjadi? Anak saya ini tiba-tiba hari kemarin Jumat dia mulai. Ketika saya Tuhan aku skip ya, skip enggak. Kalau skip ya sudahlah, masuk akal lah. Si Jo saya bilang, "Pak, besok ada family worship enggak?" Saya masih enggak tahu, saya masih ada family worship apa enggak. Ya. Dan itu Selasa saya cek positif, Rabu positif. Masih 2 strip. Dan kemudian baru saya tanya, temennya Jos tanya, "Susu, besok family worship ya? Semangat." Dieng lagi. Iya oke. Mulai saya bilang, Tuhan itu seperti, kamu ikut aku enggak? Ayo. Dan apa yang terjadi? Saya pikir sudahlah, saya tak nyanyi sendiri. Nanti siapa Ilena dari Bang Tuhan, aku butuh penyanyi, kalau enggak bingung main keyboard sambil nyanyi, sambil mimpin. Aduh belum nafasnya, saya baru kembali lagi suara saya. Ya, apa yang terjadi? Ternyata ini juga dicek positif juga. Stripnya 2. Akhirnya oke, karena kita semua sudah COVID family ini, mari melayani. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita bisa melayani. Tidak gampang saudara, capek luar biasa. Karena apa? Biasanya saya dibantu, ya harus nyiapin keyboard, ini semua segala macam lagu, biasa semua disiapin, ada yang nyiapin bagiannya karena mereka sudah tidur. Ya, tapi di sini melayani Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Tapi saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 12:26 dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun mereka ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi melayani Tuhan itu bukan untuk supaya kita mendapat penghormatan dari manusia. Tapi itu adalah suatu hal di mana Bapak suka sekali. Dikatakan pelayanku ada. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada di situ pun pelayanku ada. Harus siap Tuhan, baik tidak baik keadaannya. Dan mama saya
selalu berkata, Raymond, dulu waktu saya masih pelayanan, masih seperti Jos, masih kecil SMP, SMA. Ya, bahkan saya ketika mulai terjun dalam pelayanan, bawa firman dan lain sebagainya. Seringkali sebelum pelayanan saya diganggu, ada suatu sakit penyakit atau apa, entah mencret atau apa, dia selalu berkata, kalau kamu belum masuk UGD, masih bisa berjalan, terus karena iblis tidak suka akan sesuatu hal untuk mengikuti Yesus. Apalagi bawa orang untuk mengikuti Yesus, tidak suka. Paling gampang adalah yang diserang adalah siapa? Ini pelayannya. Dan disinilah ya, ketika mengikuti Yesus, ketika kita mau melayani, seringkali kita ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan ini diganggu. Ya. Dan kita boleh belajar dari seorang tokoh Petrus. Mengikut Yesus, ya, bagaimana agar supaya kita itu boleh mengikut Yesus setia seperti yang dikatakan terakhir ini bahwa dialah murid yang beri kesaksian tentang semuanya ini. Siapa itu? Yohanes. Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus secara fokus yang benar. Karena Petrus ternyata di sini masih punya sifat yang lucu. Yaitu yang pertama, kalau kita mau mengikuti Yesus, jangan kepo. Jangan suka gosip, ya. Fokusnya harus kepada Tuhan. Jangan suka kepo, jangan suka gosip. Ya. Di sini Petrus habis dibilang Tuhan, mengasihi aku 3 kali. Ya, mengasihi. Yes Lord, siap Lord. Tuhan ini aku, sudahlah Tuhan, masuk kamu tidak tahu aku. Yes. Kemudian Yesus bilang, engkau akan memuliakan aku dengan cara disalib. Oke, mulai dia compare. Ya. Dia mulai berpaling, dia ngeliat, Tuhan, lah kalau ini Tuhan, matinya bagaimana? Tuhan bilang, jika aku menghendaki, ngomel ini Yesus ya, dia tidak mati-mati sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dan itu diulang sampai 2 kali saudara. Ya, karena apa? Setelah itu bukan urusannya, jika, jadi itu perumpamaan sarkasem ya, itu ya, hanya merupakan suatu. Kenapa? Kamu tanya-tanya, kalau dia memang tidak mati kenapa? Itu bukan urusanmu. Tetapi kemudian tersebarlah, gosip mulai. Dia tidak mati loh, dia tidak akan mati. Padahal Yesus cuma ngomong, jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Jadi saudara-saudara di sini kita belajar. Dalam satu grup murid aja, ya 12 murid, masih sering compare. Ya, sering fokus kita, sering pelayanan kita, sering kehidupan kita. Buang energi. Bukan untuk mengikuti Yesus, bukan untuk agar supaya kita ketahui apa yang Tuhan mau, tapi kita buang energi kita untuk melihat orang, melihat punya orang, melihat apa yang mereka miliki sehingga berkat yang sudah kita terima sebenarnya itu tidak kita syukuri. Ya. Setelah itu kita suka ngomongin. Mazmur 1:1 ayat 5 dikatakan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Amsal 20:19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Mengumpat itu bahasa Inggrisnya gossip. A gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Enak bahasa Inggris itu artinya jelas ya. Orang yang suka gosip itu menghancurkan kepercayaan, membuka rahasia. Ya. Dan ini terjadi ya, mungkin di setiap grup. Anda mungkin ada di grup goes, ada di grup arisan, ada di grup persekutuan doa, sel. Apakah kita sering membanding-bandingkan orang? Ya. Sebagai pengikut Kristus, kita jangan suka ngomongin orang, banding-bandingin orang. Apalagi mengungkap-ungkap kejelekan daripada orang. Itu bukan pengikut Kristus. Dan kalau Tuhan hadir saat itu, Tuhan, lihat orang itu, buncekno luar biasa ya. Iya loh, masa gini, Tuhan datang. Kalau dia memang masuk surga, kenapa? Itu bukan urusanmu. Nah, Tuhan akan berkata begitu. Ya, karena kita diajar, ya, untuk apa? Untuk supaya mengikuti Yesus, bukan mengikuti cari teman, cari pendapat ya. Kita diajar untuk bersyukur. Tadi dikatakan benar-benar saya ketika menyanyikan lagu ini. Mengikut Yesus itu adalah kesukaan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Bukan untuk ngerasanin orang, bukan untuk gosipin orang dan lain sebagainya.
Yang pertama, jangan kita seperti Petrus, ya, suka kepo, suka gosipin orang, suka tahu, kepingin tahu, suka membanding-bandingkan pelayananku dengan dia, kehidupanku, pekerjaanku, berkatku dengan berkatnya dia. Jangan. Mari kita belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka itu sejak awal kita tadi bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang kedua, untuk mengikuti Yesus, fokusnya ke Yesus. Bawa hati kepada Yesus. Supaya apa? Supaya aku semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Kalau kita tidak sering memuji muliakan Tuhan, kita tidak sering penyembahan, kita tidak worship. Kenapa kita terus worship? Pertama, kita tidak dekat kepada Tuhan, kita tidak mendekat. Kalau kita tidak sering memuji Tuhan, maka yang bertambah adalah diri kita, keakuan kita yang bertambah. Masalah di kantor kita yang bertambah, masalah keluarga, stres, atmosfer, kebingungan itu yang ada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka itu adalah datanglah engkau yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan. Karena apa? Karena kita berikan hatiku, aku semakin berkurang Tuhan, kau semakin bertambah. Aku semakin bertambah kasih daripada engkau. Jadi saudara-saudara, fokuskan ke Yesus. Lepaskan hakku. Artinya apa? Kita mau belajar untuk melepaskan hakku untuk didengar, hakku untuk diperhatikan, hakku untuk dibenarkan, hakku untuk ditanggapi. Hakku, ku. Ya. Itu tanda orang yang belum memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita berani tersungkur di kaki Tuhan, ku lepaskan hakku Tuhan. Karena hakku cuma satu seperti Yohanes, yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya andalan di dalam hidup kita. Ya. Yohanes ini lucu saudara. Ini Injilnya yang ngarang Yohanes. Cerita ini ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid-murid yang dikasih. Ini yang nulis Yohanes. Jadi Yohanes menceritakan tingkah laku Petrus. Ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat, kalau dia nulis, kalau saya nulis, ketika Petrus berpaling, ia melihat saya. Ya, yang sedang mengikuti Petrus, mestinya begitu. Tapi dia nulis melihat murid yang dikasihi. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Yohanes. Siapa yang bilang? Yohanes sendiri. Tertulis murid yang dikasihi itu tidak ada di Injil manapun, hanya ada di Yohanes. Lihat, Yohanes fokus pada kasih Allah yang ada dalam dirinya. Dan dia memperkatakan, aku adalah kekasih Tuhan. Aku adalah murid yang paling dikasihi. Injil-injil dia sendiri ya. Makanya saya sering tanya, Ilena, siapa anak favoritnya Papa? Who is my favorite child? Dia jawabannya, me. Oh bagus. Ya, Josiah, who's my favorite child? Me gitu ya. Mami. Kalau dia, Ilena. Berarti compare Mas Ian. Setiap, me. I'm your favorite child Tuhan. Nah, apakah kita punya suatu relasi di mana kita itu dalam kehidupan, aku ini favorite child, I'm your favorite child, aku ini adalah anak kesayanganmu, engkau berkenan dalam hidupku. Tuhan terima kasih, kasihmu begitu besar sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak merasakan kasih itu dalam diri kita, fokus kita tidak berdasarkan Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang menyayangi aku anak kesayangannya. Ketika kita ada masalah, apa yang terjadi? Tuhan jahat. Kenapa Tuhan? Kenapa kamu kasih aku? Atau salah apa aku nih Tuhan? Dosa apa aku nih Tuhan? Aduh mateng aku. Aduh jalat Tuhan. Aduh Tuhan. Aduh. Tetapi ketika kita mengalami kasih dan kita yakin bahwa I am your favorite child Lord. Ketika ada masalah, ketika ada problem dalam hidup, kita akan selalu ingat, pasti Bapakku yang baik melepaskan aku. Oh pasti ada yang terbaik bagi aku. Oh pasti ada cerita yang luar biasa terjadi. Itu saudara. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita tidak ada kasih, kembali ke yang nomor satu, kita akan kepo, kita akan gosipin, kita akan compare. Loh Tuhan, aku sudah melayani engkau, kenapa dia kok tidak sakit-sakit Tuhan? Kenapa dia Tuhan? Kapan sakitnya Tuhan? Nah begitu ya kira-kira ya. Oh pekerjaannya kok luar biasa, kau sudah bisa jalan-jalan Tuhan. Aduh, ya. Repot. Nah, ya. Jadi saudara-saudara, fokuslah ke dia. Fokuslah ke Tuhan Yesus. Yohanes, Injil Yohanes berkata
bahwa kita harus fokus akan kasih Allah. Karena hanya ketika kita fokus kepada Yesus, maka kita menemukan. Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka itu kita harus fokus kepada Dia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Yohanes lagi 15 ayat 5. Makanya kita harus fokus sama Tuhan. Karena pokoknya di sana Yesus pokok dan kita langek carangnya, tinggallah di dalamnya. Diulangi 3 kali. Pastilah kau akan apa? Berbuah. Kalau enggak berbuah saudara. Kurus kerontang ngomel terus. Kenapa kita harus fokus pada Yesus? Karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11:25. Karena dialah kebangkitan. Kenapa kita mau fokus sama Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya fokus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Wow, luar biasa Yesus kita. Luar biasa Allah kita ini. Ya. Dan dengan kerendahan hati Yohanes bilang, lihat ayat yang terakhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dia kata dirinya sendiri ya. Dan yang telah menuliskan dengan kata-kata. Tapi ayat yang 25 masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu oleh Yohanes sendiri. Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Itu artinya apa? Dia mengajak kita untuk melihat kepada Yesus. Tidak cukup hanya walaupun tulisan Injilnya itu adalah benar dengan tuntunan Roh Kudus, tapi Yohanes mengajak reference kembali kepada Yesus. Karena Yesus dengan Roh Kudus bekerja, firman ini terus bekerja, memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, baik dari firman Tuhan dan dari perjalanan sejarah maupun dari tradisi gereja. Magisterium gereja. Terus Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk terus mengingatkan, terus menegur kita, terus mengajak. Jadi saya ditegur. Tuhan tidak hadir kalau menegur saya itu dalam bentuk deng. Tuhan, halo, mau bolos ya, mau ndak family worship ya, alasan sakit ya. Tuhan akan berikan cara. Harusnya saya berdoa, Tuhan, saya sakit Tuhan. Tapi saya tetap, inilah kesukaanku untuk family worship. Mestinya saya doanya seperti begitu. Tapi ada yang nyanyi, gimana Tuhan? Saya cuma bilang, tapi doa saya salah saudara. Saya doanya, Tuhan rasanya saya enggak ya. Rasanya saya tak skip ya. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan bukan skip, ya sudah, sakitmu tambah. No, that's not our God. Tuhan berikan jalan kepada saya yang kadang kalau berdoa salah. Melalui anak saya, melalui teman anak saya. Melalui di WA saya, besok ada ya, apa itu namanya family worship ya, melalui yang kecil ini, akhirnya ada yang bantu menyanyi, aduh puji Tuhan. Ternyata saya pasti harus belajar saudara, dikala mengalami masalah, dikala kesakitan, saya harus mengandalkan Tuhan. Dan kemarin saya cek lagi, strip saya sudah 1. Dalam beberapa hari, wah puji Tuhan. Ya ini memang Omikron, jadi nggak sampai sesak-sesak napas dan lain sebagainya. Seperti pilek-pilek saja. Jadi saudara-saudara, teman-teman, tetap doakan kami. Makanya nggak bisa ngelihat giginya Ilena, tapi kami tetap berusaha untuk memuji muliakan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati-hati saudara. Doakan kami, keluarga kami, supaya kami bisa terus dipakai Tuhan dan boleh mengandalkan Dia selalu. Amin. Mari saudara-saudara, saat ini seperti Yohanes, kita mau fokus kepada Dia, mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Menandingi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Nikmat-Mu, nikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari kita mau katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh Kau ajarkan untuk fokus kepadamu Tuhan. Kami boleh mengikuti-Mu Tuhan, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, sebagai anak kesayangan-Mu Tuhan. Kau nyatakan pagi hari ini bahwa Kau mengasihi kami. Engkau mengasihi teman-temanku yang benar viewer hari ini hadir Tuhan. Engkau adalah anak kesayanganku, kata Tuhan. Aku berkenan padamu, kembalilah dalam kasih-Ku. Terima kasih Tuhan, karena jamahan-Mu Tuhan. Kau boleh menyembuhkan, Engkau boleh memulihkan setiap daripada kami. Engkau berikan kami sukacita dalam hidup ini Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, satu-satunya yang kami percaya. Kami boleh berharap kepadamu Tuhan, karena apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, Kau akan berkenan ketika kami tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kau perhatikan keluarga mereka Tuhan saat ini, aku berdoa. Pekerjaan mereka, saat ekonomi Indonesia saat ini yang terus mengalami tantangan, kami percaya di balik itu semua Engkau hadir untuk melindungi, mencukupi kami.
sehingga kami boleh tetap bersyukur. Dan kami boleh menyatakan hanya Engkau andalan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami boleh melihat berkat yang sudah kami terima ada di hadapan kami. Kami tidak melihat ke kanan dan tidak melihat ke kiri, tapi hanya melihat Tuhan di dalam hati kami di mana Engkau bertahta. Ku lepas hakku Tuhan. Ku lepas hakku supaya kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah. Engkau adalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Pada pagi hari ini kita sudah selesai. Puji nama Tuhan. Thank you buat Christina. Kami akan pulih. Sudah mulai pulih. Saya dia sudah enggak 2 strip. Jadi kita sudah dalam mengarah pemulihan. Ilena ini doakan karena masih 2 strip. Dengan percaya anak kecil cepat, mau yang muda ini aja cepat kok. Thank you semuanya buat Yuni, buat Fitri, Irfandi, Rentauli, dan kemudian siapa nih? Fitri, Melisa, Henry, Deborah, Esther, banyak banget ya, kok Edi. Kita akan kembali lagi minggu depan. Dan yang di Surabaya, area yang masih belum daftar Teen Spiritual Fellowship, cepat daftar. Bisa lihat di IG saya atau di Heman Salvation Ministry yang di Surabaya, karena ini offline. Nah, ini satu hal lagi yang luar biasa, karena minggu depan, minggu offline, bukan minggu ini, minggu depan acaranya saya dikasih vaksin natural ini, alami sama Tuhan. Jadi bisa tidak khawatirin untuk offline ya. Amin. We're gonna go there, right? Oke, thank you. Kita mau bertemu minggu depan. Jangan kasih kendor. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest of all those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for Those who gladly choose you now. Jangan kasih kendor semuanya. See you next week. God bless you all.